Pemirsa, kembali lagi bersama-sama dengan kami dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa episode ini adalah episode yang spesial, yang istimewa, karena bersama-sama dengan kami adalah tim respon dari Pijar TV yang senantiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa sekalian. Kami khusus akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan yang tentunya sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Siapa tahu itu adalah pertanyaan Anda. Untuk itu tetaplah setia bersama kami di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Ya, baik saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pemirsa yang berkaitan dengan masalah kebangkitan Yesus. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan bisa mengajukan pertanyaan yang sudah masuk. Ada SMS dari pemirsa Pijar TV, melihat adanya begitu banyak keberatan tentang kebangkitan Kristus, muncul pertanyaan di hati saya, mengapa orang sepertinya sukar percaya bahwa Yesus bangkit? Apa penyebabnya? Mengapa orang sukar percaya Yesus bangkit? Ya, kelihatannya memang begitu ya. Disuruh atau diberitakan Yesus bangkit, kok susah sekali percaya. Tadi saya mengajukan keberatan-keberatan yang pernah muncul selama 2000 tahun ini. Dan itu menunjukkan bahwa tidak mudah banyak orang menerima bahwa Yesus bangkit. Apa alasannya? Saya punya beberapa alasan. Pertama, jelas karena setan bekerja. Saudara, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa untuk berita-berita sekuler, kalau diberitakan, setan gak merasa perlu ikut kerja di sana. Itulah sebabnya berita aneh macam apapun, hoax macam apapun, orang mudah percaya. Iklan yang terlalu berlebih-lebihan pun, orang gampang percaya. Saya lihat iklan di TV, minum teh ini dalam 1 minggu Anda turun 10 kilo. Belilah saya, habis minum gak turun-turun. Korban iklan. Baju yang kena noda, pakai sabun ini sekali putih bersih. Habis beli, gak juga. Tapi kita tahu itu namanya iklan, tapi beli juga ya. Kenapa? Karena dalam hal iklan-iklan begitu, setan gak perlu ikut campur. Kenapa? Tidak ada urusan. Semua berita-berita sekuler tidak penting sebenarnya. Tapi begitu kita memberitakan Injil tentang Yesus mati dan bangkit menjadi penebus bagi kita, wah ini berita penting. Kenapa? Kalau saudara percaya berita iklan, mau benar atau mau bohong, nggak ada urusan dengan keselamatan saudara. Nggak ada urusan dengan masuk surga. Mau ada isu macam apapun, isu politik macam apapun, nggak ada urusan dengan orang masuk surga. Tapi kalau beritanya adalah Yesus mati, Yesus bangkit, ini berita penting. Dan setan merasa perlu kerja di situ. Kenapa? Karena kalau sampai orang tidak percaya ada kebangkitan, ya, maka orang boleh hidup seenak-enaknya saja. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32, Paulus mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum sebab besok kita mati. Jadi terlihat bahwa percaya akan ada kebangkitan atau tidak itu mempengaruhi hidup orang. Ya. Dan kepercayaan pada kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini lebih-lebih sangat vital karena ini berkaitan dengan keselamatan. Coba baca Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan, percaya Dia bangkit dari antara orang mati, kamu selamat. Nah, setan tidak mau orang selamat. Maka
proyek terbesar setan adalah supaya orang jangan percaya Yesus Tuhan dan supaya orang jangan percaya dia bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kita beritakan Injil. Kadang-kadang sudah susah payah, kok tetap saja ada orang nggak mau percaya. Kenapa? Setan kerja. Sudah beritakan, membuktikan Yesus bangkit dari antara orang mati, menggugurkan semua bantahan mereka. Tapi orang tetap saja tidak mau percaya. Kenapa? Setan kerja. Karena kalau sampai saudara percaya dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati, saudara selamat. Tapi kalau tidak percaya dua ini, saudara tidak akan selamat, alias masuk neraka. Maka setan mau saudara masuk neraka. Makanya dia buat saudara tidak percaya. Sekarang kalau saudara dengar siaran ini, lihat acara ini, dengar baik-baik. Kalau sampai hari ini kamu tidak percaya dia Tuhan, dan tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, itu karena pekerjaan setan. Pikirkan, mau ikut setan dan binasa dalam neraka, atau mau percaya kata Injil dan selamat? Saudara pikir baik-baik itu. Ya. Jadi mengapa sampai orang sukar percaya Yesus bangkit? Jawaban pertama, karena setan kerja. Jawaban kedua, karena ini dianggap tidak rasional. Tidak masuk di akal. Mana mungkin ada orang sudah mati kok bisa bangkit? Ini tidak masuk akal. Tapi kalau pikirannya seperti itu, jelas bahwa mereka di dalam menganalisa persoalan kebangkitan, mereka tidak melibatkan dalam pikiran mereka adanya Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita berpikir secara rasional, pikiran saya secara rasional, ada yang namanya Allah. Kedua, Allah itu Maha Kuasa. Maka jikalau ada Allah yang Maha Kuasa, mengapa mustahil dia membangkitkan orang dari antara orang mati? Apa susahnya bagi Allah bikin orang bangkit? Ya. Coba lihat kisah 26 ayat 8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Membangkitkan orang dari antara orang mati itu apa susahnya bagi Allah? Enggak ada susahnya. Jadi kalau kamu pikir hanya kamu manusia bangkitkan orang mati, memang susah. Tapi kalau dalam pikiranmu melibatkan Allah di dalamnya, apa susahnya bagi Allah bangkitkan orang mati? Ya. Juga sebetulnya saudara, mari berpikir ya. Mana lebih sukar? Kita banding dua kasus. Pertama kasus kelahiran. Kedua kasus kebangkitan. Mana lebih susah? Mari kita analisa. Satu, kelahiran. Mula-mula dalam rahim ibu itu tidak ada apa-apa. Kosong. Tahu-tahu terjadi kehamilan, lalu muncullah seorang manusia berupa janin, lalu akhirnya berkembang di dalam. Tadi tidak ada, lalu jadi ada. Lahir tahun berapa? 1989. 1979 ada di mana? Masih di angan-angan. Angan-angannya siapa? Orang tua. Orang tua. Tapi belum ada secara realita. Jangan pikir bahwa sebelum lahir ini saya ada di surga, baru setelah itu melayang-layang di sana, pas 1989 baru masuk rahim ibu. Enggak. Sebelum ada di rahim ibu kita belum ada. Itu berarti bahwa betul-betul ada kemunculan yang baru di rahim ibu. Berarti dalam kasus seorang ibu yang hamil, dari tidak ada menjadi ada. Perhatikan, tidak ada jadi ada. Kalau kasus kebangkitan, ini kan orangnya sudah ada. Sudah ada, lalu jadi tidak ada, dan dikembalikan adanya. Mati itu apa sih? Definisi mati. Mati itu adalah perpisahan antara tubuh dan jiwa atau roh. Jadi ini manusia, tubuh, jiwa, roh. Kalau tubuhnya pisah dengan jiwa, roh, ya mati. Kalau mau hidup kan bagaimana caranya? Ya gabungkan kembali hidup. Jadi sebenarnya kematian itu
Hanya terpisah jiwa dan roh. Bangkit itu bagaimana? Tinggal gabungkan kembali saja keduanya. Yang ini tidak ada menjadi ada. Kebangkitan sudah ada dua-dua, tinggal disatukan. Mana lebih susah? Bikin dari tidak ada jadi ada, atau gabungkan dua hal yang sudah ada tapi terpisah? Mana lebih susah? Yang ini lebih susah loh. Kelahiran lebih susah. Karena membuat tidak ada jadi ada. Kalau ini gampang loh. Kita ngomong gampang dari sisi Allah loh ya. Bukan kita tidak bisa. Bagi Allah dua-dua gampang. Tapi kalau kita mau menganalisa secara logis, maka ini kan jauh lebih sukar. Ya. Tapi pernahkah Anda heran luar biasa gara-gara ada ibu hamil? Pernahkah Anda heran luar biasa gara-gara ada kelahiran? Oh saudara heboh. Kenapa? Oh di sana heboh. Heboh apa? Ada ibu melahirkan. Enggak heboh. Tapi kalau ada orang bangkit di sana, heboh tidak? Heboh. Ada orang bangkit. Kenapa kelahiran tidak heboh? Padahal lebih sukar. Kebangkitan malah heboh. Padahal lebih mudah. Karena begini, biarpun kelahiran lebih sukar, tapi tiap hari terjadi. Kebangkitan lebih mudah, tapi dalam 2000 tahun belum tentu ada. Jarang ada. Itulah sebabnya orang sukar percaya kebangkitan. Padahal secara logis lebih mudah. Maka seorang namanya Blaise Pascal mengatakan, apa alasan orang ateis untuk mengatakan bahwa kita tidak dapat bangkit kembali? Yang mana lebih sukar? Dilahirkan atau bangkit kembali? Sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada, atau sesuatu yang sudah ada menjadi ada lagi? Apakah lebih sukar untuk kembali ada daripada menjadi ada? Jadi sebenarnya kalau dianalisa, ini terlalu mudah ini bagi Allah ketimbang yang satu ini. Ketiga, kenapa orang susah percaya kebangkitan? Karena Roh Kudus belum bekerja dalam hatinya. Ya. Orang yang betul-betul percaya Yesus, beriman, ada Roh Kudus bekerja, dia menjadi percaya. Tapi kalau Roh Kudus belum bekerja, orang tidak bisa percaya. Ya, karena itu tiap kali saudara dengar firman Tuhan, selalu minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa percaya. Dan berdoalah setiap kali saudara beritakan Injil pada orang lain, supaya Roh Kudus bekerja pada orang-orang tidak percaya itu, supaya mereka menjadi percaya. Itu alasannya mengapa orang sukar percaya kebangkitan. Ada pertanyaan lain? Ada SMS dari pemirsa Pijar TV. Apakah ada informasi lain di luar Alkitab yang memberi informasi tentang kebangkitan Yesus? Ini peristiwa heboh ya. Apakah cerita itu hanya ada di Alkitab saja, tidak ada di luar Alkitab? Kalau mestinya ini heboh, mestinya ada dong dari luar Alkitab. Semua yang saya ajarkan ini kan dari Alkitab. Tapi kalau kita mau bicara dari luar Alkitab, bisa. Konfirmasi tentang kebangkitan Kristus dari luar Alkitab bisa kita bagi dua. Dari kalangan Kristen sendiri maupun dari kalangan non-Kristen. Nah, dari kalangan Kristen, itu bisa kita rujuk pada pandangan dari seorang yang namanya Ignatius. Ignatius ini lahir tahun 50. Dekat dengan Yesus ya. Lahir tahun 50, mati tahun 115. Ya, itu berarti Ignatius masih ketemu Petrus, ya, Paulus. Paulus nginjili, Ignatius masih anak-anak ya. Karena Petrus sekitar mati tahun 60, 64, Paulus dia lahir tahun 50, ya. Nah, Ignatius ini dia bukan cuma kenal, tapi dia akhirnya menjadi murid dari seorang rasul. Dia murid dari Rasul Yohanes. Jadi Yesus punya murid Yohanes, Yohanes punya murid Ignatius. Jadi ini cucu muridnya Yesus. Ya. Nah, Ignatius ini meninggalkan sejumlah surat berharga yang sampai sekarang itu masih ada. Dan suratnya yang bicara tentang Yesus, ya. Ignatius memberikan tulisan begini.
Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati. Disaksikan oleh makhluk-makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan setelah dia hidup di antara manusia selama 30 tahun, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sungguh-sungguh dibaptis, bukan hanya tampaknya saja. Dan ketika dia mengabarkan Injil selama 3 tahun, dan mengadakan tanda-tanda dan keajaiban, dia yang sesungguhnya adalah hakim yang telah dihakimi oleh orang-orang Yahudi, didakwa dengan dakwaan palsu, dan oleh Pontius Pilatus sang gubernur, dicambuki, ditampar pipinya, diludahi. Dia dimahkotai dengan duri dan diberi jubah ungu. Dia dijatuhi hukuman mati, benar-benar disalibkan, bukan hanya tampaknya saja, bukan hanya dalam hayalan, bukan oleh tipuan. Dia benar-benar mati dan dimakamkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini di luar Alkitab. Konfirmasinya ada. Tapi ya orang mungkin bilang, ya kan orang Kristen juga muridnya Yohanes. Ya tentu saja percaya. Tapi kita punya bukti dari luar kekristenan. Kalau saudara bicara soal sejarah Israel, tidak ada orang mengalahkan namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus ini orang Yahudi. Ya, dia ikut perang Yahudi tahun 70. Salah seorang pimpinan pasukan tahun 70 bersama dengan grup Selot yang perang mempertahankan Yerusalem dari serangan orang Roma ketika dipimpin oleh Jenderal Titus dari Roma. Ya, tapi saudara-saudara, sebelum Titus serang, ayahnya Titus namanya Vespasianus. Ya, itu yang mau serang Yerusalem. Sempat perang sama Flavius Josephus. Tapi waktu Flavius Josephus ketemu, lihat di perang sama Vespasianus, tahu-tahu Josephus mengeluarkan nubuat. Kamu akan jadi kaisar. Vespasianus anggap ini orang jangan-jangan hanya takut dibunuh saja, lalu dia bikin nubuatan aneh-aneh. Saudara-saudara, ternyata sementara perang mau berjalan, Vespasianus belum menaklukkan Yerusalem, berita dari Roma pulang. Ada pemberontakan hebat di Roma. Ya, dan akhirnya pulanglah dia. Nggak jadi hancurkan Yerusalem. Ternyata pergolakan politik Kaisar Roma dibunuh. Dan bagaimana ceritanya, tahu-tahu Vespasianus diangkat menjadi kaisar. Waktu diangkat jadi kaisar, dia ingat. Waktu mau taklukkan Yerusalem, pernah ketemu satu orang namanya Josephus, pimpinan pasukan. Dia bikin nubuat bahwa aku akan jadi kaisar. Cari orang itu. Maka dicarilah, ketemu Josephus. Maka untuk mengucap terima kasih pada Josephus, Vespasianus mengangkat dia, memberikan kewarganegaraan Roma. Maka Josephus adalah orang Yahudi berwarga negara Roma. Dan ini adalah sejarawan luar biasa. Dialah dalam bukunya Antiquities of the Jews, juga Jewish War. Dia mencatat, saya punya bukunya setebal ini, bercerita perang Yahudi, bagaimana Yerusalem dihancurkan dari tahun 70. Vespasianus lalu kirim Jenderal Titus anaknya taklukkan Yerusalem. Dari tahun 70 Yerusalem dihabisi, Yerusalem dihancur, bait Allah diratakan dengan tanah. Dan orang Yahudi dibuang ke seluruh dunia. Hilang dari tahun 70, Israel hilang dalam sejarah. Baru muncul kembali 1948 bulan Mei. Hampir 2000 tahun hilang. Bagaimana ceritanya hancur Yerusalem? Josephus jadi rujukan. Orang Kristen? Bukan. Dia bukan orang Kristen, dia nggak percaya Yesus. Tapi dia punya catatan sejarah yang luar biasa. Orang kalau mau bicara sejarah Israel, rujuknya pada Josephus. Nah, Josephus ini menulis dalam Antiquities of the Jews, pasal 18, ayat 3. Dia menulis begini. Demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus seorang manusia bijaksana. Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Dia bilang manusia bijaksana.
Seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran, sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia. Karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini. Dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun kaum Kristen demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya belum juga punah. Ini keterangan sejarah. Ini bukan omongan orang Kristen, omongan orang non-Kristen. Dan dia merujuk bahwa Yesus setelah dibunuh mati, menampakkan diri selama 40 hari setelah hari yang ketiga. Orang non-Kristen memberikan rujukan Yesus bangkit. Maka iman Kristen yang percaya Yesus bangkit itu bukan hanya semata-mata dari Alkitab. Ini bukan hanya berita Alkitab, ini fakta sejarah. Sejarah dunia membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Jadi apalagi yang mau kita ragukan? Percaya sungguh-sungguh dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Masih ada? Ada SMS dari pemirsa Pijar TV. Saya ingin bertanya tentang satu ayat, yakni Roma 14 ayat 9, yang mengatakan bahwa Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Apa maksudnya menjadi Tuhan dalam ayat ini? Apakah sebelum bangkit Yesus bukan Tuhan? Ya, coba Bapak baca Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya dia menjadi Tuhan. Kristus mati dan bangkit supaya dia jadi Tuhan. Lalu itu senada dengan Kisah 2 ayat 36. Coba baca Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus bangkit dibuat jadi Tuhan. Pertanyaan logis, kalau sebelum bangkit Tuhan atau bukan? Nah, saudara harus ingat, kapan Yesus disebut Tuhan? Apakah setelah bangkit? Coba Bapak baca Lukas 2 ayat 11. Ini tentang kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini baru lahir ya. Waktu lahir sudah disebut Tuhan. Lalu kenapa ayat itu mengatakan bangkit lalu dibuat jadi Tuhan? Seolah-olah belum bangkit. Sebelum bangkit bukan Tuhan. Kalau begitu ayat itu tidak boleh diartikan bahwa Yesus baru jadi Tuhan setelah bangkit. Maka pertanyaan sebenarnya ayat itu artinya apa? Begini saudara, Yesus memang sudah Tuhan. Hanya orang Yahudi tidak mau percaya. Ya kan? Lalu bagaimana caranya Allah Bapa membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan? Dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan kata lain sebenarnya ayat itu bukan Yesus bukan Tuhan lalu dijadikan Tuhan. Bukan. Tapi Yesus Allah Bapa memproklamirkan melalui kebangkitan dia adalah Tuhan. Kalau kamu sekian lama tidak percaya dia Tuhan, waktu dia ngajar kamu tidak percaya, waktu dia buat mujizat kamu tidak percaya, waktu dia melakukan keajaiban kamu tidak percaya, maka sekarang Allah Bapa kasih bukti yang lain, mati bangkit, supaya kamu percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dan memang kebangkitan Kristus itu untuk menunjukkan ketuhanannya. Ya, coba Roma 1 ayat 1-4. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati.
bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau begitu kebangkitan membuktikan ketuhanan. Jadi kata-kata Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan tidak boleh dipahami. Tadinya bukan Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Tadinya Tuhan hanya tidak diakui, tapi melalui kebangkitan Allah memberi bukti bahwa Dia adalah Tuhan kita. Itu maksudnya, ya. Jadi saudara, semua keberatan tentang kebangkitan kita sudah jawab. Dan sekali lagi, bukti kita melimpah bahwa Dia bangkit. Karena itu saudara, jangan sekali-kali saudara menolak berita Injil ini. Yesus mati sesuai kitab suci. Bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Mengapa semua itu harus terjadi? Dia lakukan semua itu karena saudara dan saya. Dia mati bagi saudara, bagi saya. Dia bangkit juga bagi saudara, bagi saya. Kalau kita percaya Dia sungguh-sungguh bahwa Dia Tuhan dan telah bangkit dari antara orang mati, kita diselamatkan. Kalau saudara tetap tidak percaya Dia Tuhan, tidak mau percaya Dia bangkit dari antara orang mati, saudara tidak akan diselamatkan. Jadi saudara mau selamat atau tidak selamat? Pilihan ada di tangan saudara. Puji Tuhan pemirsa, saya percaya Anda sudah mendapatkan banyak pengertian yang luar biasa yang menambah keimanan kita kepada Tuhan. Sehingga jangan ragu lagi, percayalah bahwa kasih Tuhan begitu besar, kuasanya dahsyat dalam kehidupan kita, dan seyogianya kita bangga memiliki Tuhan yang seperti Dia. Kita selesai dalam episode ini, tetapi nantikan kami terus dalam episode yang lainnya yang tentunya akan selalu memberkati Anda. Tetaplah setia dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.